Pada saat saya main ke rumahnya, saya lihat ada motor ada lagi di parkir. Saya bilang, bro, itu kan hutang CV-nya kan belum bisa kamu bayar. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Coach Donald. Kali ini kita akan bahas mengenai apa perbedaan PT dan CV. Ya, tentunya bagi kita yang ingin berbisnis, ya, yang perlu kita lakukan adalah kita benahi dulu apa perizinannya. Ya, kita benahi dulu apa vehicle yang akan menaungi bisnis kita. Ya, jadi umumnya orang akan memilih either mereka membuat PT atau membuat apa CV ya. Jadi di sini kita akan bahas kurang lebih 9 perbedaan antara PT dan CV. Yuk ya. Yang pertama adalah mengenai pengurus ya. Oke. Di sini di slide presentasi ya mengenai pengurus. Jadi kalau PT ini pengurusnya dapat didirikan oleh warga negara asing, itu yang pertama ya. Dan minimal didirikan oleh dua orang ya. Jadi PT ini dapat didirikan oleh warga negara asing. Jadi kalau misalkan didirikan oleh warga negara asing, ini namanya menjadi PMA ya, atau penanaman modal asing. Tetapi kalau misalnya dia pemiliknya adalah lokal dua-duanya, maka disebut sebagai PT ya. Itu yang pertama. Nah, bagaimana dengan CV? Nah, CV ini hanya boleh didirikan oleh warga negara Indonesia dan apa? Minimal didirikan oleh dua orang ya. Jadi ini yang harus dipahami terkait dengan pendiriannya ya. Dua-duanya apa? Minimal dua orang. Lalu apa lagi? Yang berikutnya adalah kalau di PT pengurusnya itu disebut komisaris dan juga direksi. Ini kalau misalnya pengurusnya adalah dua orang, maka satu disebut komisaris, yang satu lagi disebut apa? Direksi. Nah, mungkin ada pertanyaan, gimana kalau misalnya pengurusnya ada 4 orang gitu. Nah, kalau pengurusnya 4 orang, berarti satu namanya komisaris utama, satu komisaris. Lalu yang ketiga adalah direktur utama, satu lagi apa? Direktur ya, itu untuk PT. Nah, bagaimana dengan CV? CV itu pengurusnya disebut apa? Persero aktif atau persero pasif ya, dua ini. Persero aktif atau persero pasif dari sisi apa? Dari sisi pengurusnya. Nah, yang berikutnya dari sisi penamaan ya. Kalau PT, nama PT ini nggak boleh sama ya. Jadi kalau misalkan kita membuat atau memilih nama, misalnya namanya PT ABC, lalu sudah terdaftar PT ABC, maka kita nggak boleh mendaftarkan PT tersebut ya. Beda dengan CV ya. Kalau CV ini nama boleh sama dengan apa? CV yang lain. Inilah yang apa? Yang membedakan ya. Oke, lalu yang berikutnya apa sih perbedaan yang berikutnya? Yang berikutnya adalah kalau PT ini harus disetujui dan disahkan oleh Kemenkumham, yaitu PT harus disetujui dan disahkan oleh Kemenkumham, ya. Nah, bagaimana dengan CV? CV itu sifatnya hanya didaftarkan di Kemenkumham, ya, beda dengan PT yang which is harus disetujui dan disahkan. Tetapi kalau CV dia hanya apa? Sebatas didaftarkan di Kemenkumham. Nah, lalu yang berikutnya adalah terkait dengan pajak ya. Jadi baik PT maupun CV itu sama-sama mendapatkan fasilitas pajak PP 23 tahun 2018 ya. Tetapi bedanya adalah, nah sebelum kita ke sana apa sih fasilitas pajak PP 23 tahun 2018? Yaitu pajak final dari omset dikali 0,5% ya. Jadi ini sangat bagus sekali ya. Kenapa sangat bagus? Karena ini membantu pengusaha ya yang baru merintis bisnisnya, di mana pajaknya pemerintah hanya minta pajak final. Ya sudahlah, gampangnya aja kamu kalikan 0,5% dari omset kamu setiap bulan ya, dikali gross ya. Jadi baik PT ataupun CV itu sama-sama mendapatkan fasilitas ini ya.
Pajak finalnya gross sales dikali 0,5%. Ini juga sama, gross sales dikali 0,5% untuk CV. Tetapi bedanya untuk PT itu hanya di 3 tahun pertama. Nah, di tahun keempat nanti akan mengikuti pajak normal, ya. Nah, kalau CV itu jangka waktunya sampai 4 tahun, ya. Di tahun kelima dia akan mengikuti apa? Pajak normal, ya. Oke, lalu apa perbedaan yang berikutnya? Nah, kalau PT itu ada dasar hukumnya di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, ya. Sedangkan untuk CV belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang pendirian CV. Ya, contoh konkretnya adalah mengenai nama tadi. Ya, tadi di slide sebelumnya itu kan PT nama nggak boleh sama. Ya, nah tetapi kalau di CV nama masih boleh sama. Ya, ini yang dimaksud dengan belum ada undang-undang khusus yang mengatur apa? Pendirian CV. Nah, lalu yang berikutnya, PT ini adalah badan usaha berbadan hukum. Sedangkan CV badan usaha tidak berbadan hukum, ya. Ini perbedaannya. Oke, lalu yang berikutnya. Untuk modal, ya, kalau di PT ini perlu mencatatkan modal dasar dan modal di setor. Sedangkan untuk CV itu tidak perlu mencantumkan modal dasar. Ya, nanti akan saya bahas di berikutnya, ya, apa maksudnya dan apa perbedaannya dan implikasinya, ya. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan modal, ya. Kalau mendirikan PT itu berarti diperlukan bukti setor modal, sedangkan untuk CV tidak diperlukan bukti setor modal. Apa sih maksudnya, ya? Nah, jadi maksudnya begini teman-teman, ya. Tadi kan sempat saya sebutkan bahwa kalau PT itu badan usaha yang berbadan hukum dan CV itu badan usaha yang tidak berbadan hukum, ya. Nah, dengan modal juga kalau PT itu ada modal sendiri yang dicatatkan dan yang disetorkan, sedangkan CV enggak, ya. Jadi begini, ya. Kenapa di CV tidak dicatatkan modal? Kenapa? Karena modal CV tadi itu gabung atau melekat kepada si pemilik, ya. Itulah sebabnya tadi kan CV itu badan usaha yang tidak berbadan hukum. Ya, jadi modal CV tadi itu termasuk modal si pemilik. Ya, implikasi bisnisnya kayak apa sih? Ya, ini saya kasih contoh, ya. Saya kasih contoh begini. Misalkan saya bikin CV, ya, anggaplah saya bisnisnya adalah perdagangan, ya. Anggaplah saya bisnisnya interior design lah, ya, untuk membuat bagaimana ruangan itu cantik. Lalu tiba-tiba saya dapat project. Pada saat saya dapat project, saya butuh modal kerja nih, ya, CV ini, ya. Lalu datanglah kepada saya, Donald, tolong dong, saya boleh nggak pinjam duit? Saya dapat project nih, cuma saya butuh modal kerja, ya. Lalu kamu butuh berapa? Ya, lalu dikatakan saya butuh sekitar 100 juta deh. Oke, ya sudah, kita bikin perjanjian, ya. Ya. Jadi dibikinlah perjanjian antara saya yang mau memberikan pinjaman dengan CV tersebut. Perjanjiannya dengan CV, ya, bukan dengan pemilik CV tadi. Dibuat perjanjian, anggaplah dalam perjanjian itu 3 bulan uang akan dikembalikan, ya. Kemudian setelah 3 bulan, rupanya proyeknya anggaplah bermasalah sehingga dia nggak bisa kembalikan uangnya ke saya, ya, CV-nya, ya. Lalu tiba-tiba saya bilang, bro, gimana nih, udah 3 bulan kok duitnya belum kembali, ya. Lalu misalnya, aduh bro, sorry ini agak terlambat nih, lagi ada kendala ini itu. Lalu saya main ke rumahnya. Pada saat saya main ke rumahnya, saya lihat ada motor ada lagi di parkir. Saya bilang, bro, itu kan hutang CV-nya kan belum bisa kamu bayar. Saya bawa motor kamu, ya, sebagai saya tarik gitu untuk mengurangi hutang kamu. Nah, itu boleh, ya, boleh dilakukan. Kenapa? Karena harta CV tadi dengan harta si pemilik itu apa? Gabung, ya. Nah, berbeda dengan PT. Kalau PT itu kan badan usaha yang berbadan hukum. Artinya pada saat dia didirikan itu identitasnya langsung terpisah dari siapa? Dari pemilik. Makanya ada modalnya, ya, yang ditempatkan di PT, ya. Nah, anggaplah ceritanya sama nih seperti tadi. PT tadi bisnisnya interior design, lalu dia dapat project, lalu dia butuh modal kerja, dia hubungin saya
saya buat perjanjian dengan dia, dengan PT, lalu saya kasih dananya, 3 bulan dia akan kembalikan, lalu dia wan prestasi 3 bulan nggak bisa kembalikan. Lalu sama kasusnya, saya datang ke rumahnya, saya nggak bisa ganggu gugat harta apa si pemilik PT tadi, ya. Jadi jelas ya, clear perbedaannya. Nah, lalu teman-teman ada juga banyak pertanyaan yang begini, Pak, oke lah, saya udah mengerti mengenai 9 perbedaan antara PT dan CV tadi. Ada nggak sih hal-hal lain yang perlu saya ketahui? Ya, either saya harus PT atau saya harus CV. Oke, nah di sini saya mau sampaikan begini. Kalau memang karakteristik bisnis Anda adalah B2B atau yang kedua, Anda cenderung ingin mengikuti tender-tender yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta besar lainnya, nah disarankan Anda pilih PT. Ya, disarankan Anda pilih PT. Kalau memang visi misi perusahaan Anda adalah seperti itu. Ya, kenapa? Karena yang tadi, karena di PT itu kan ada saham, ya. Anda bisa scale bisnis Anda bisa undang investor untuk apa? Berinvestasi di perusahaan Anda, kemudian Anda bisa tukar dengan saham, ya. Lalu yang berikutnya, kalau misalnya bisnis Anda misalnya saya mau UMKM, saya mau bikin produk kecil-kecilan, lalu saya mau distribusikan, ya, terlepas atau kecil atau besar, tetapi let's say bisnis Anda itu lebih ke retail lah ya, Anda jual langsung kepada pemakai, itu CV no problem, itu nggak ada masalah, ya. Jadi itu beberapa karakteristik kalau misalnya Anda masih bingung, apakah saya harus memilih PT atau CV sebelum saya mulai berbisnis, ya. Teman-teman, saya rasa itu sharing-sharing yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan insight kepada Anda untuk memilih apakah PT atau CV. Apabila Anda masih memiliki pertanyaan, silakan komen di bawah, kami akan jawab komen-komen Anda sesuai dengan yang Anda tanyakan. Sukses selalu buat Anda. Terima kasih.